Halo, perkenalkan nama saya Helmina Junita Kopun. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan pelayanan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Pertama, kita tahu dulu apa itu kolaborasi. Jadi, menurut American Medical Association, kolaborasi adalah proses di mana dokter dan perawat merencanakan dan praktik bersama sebagai kolega, bekerja saling ketergantungan dalam batasan-batasan lingkup praktik mereka dengan berbagai nilai-nilai dan saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Jadi, bekerja sama dalam kesetaraan adalah esensi dasar dari kolaborasi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan perawat dan dokter, di mana dihargai bila terlibat secara fisik saat memberikan pelayanan kesehatan dalam lingkup praktik profesional keperawatan dengan pengawasan supervisi sebagai pemberi petunjuk pengembangan kerjasama atau mekanisme yang ditentukan oleh peraturan. Ada 5 kriteria kolaborasi. Yang pertama, adanya rasa saling percaya dan menghormati. Yang kedua, saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing. Yang ketiga, memiliki citra diri positif. Yang keempat, memiliki kematangan profesional yang setara yang timbul dari pendidikan dan pengalaman. Yang kelima, mengakui sebagai mitra kerja bukan bawahan dan keinginan untuk bernegosiasi. Kemudian kita masuk pada interdisiplin. Jadi interdisiplin ini merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada sejumlah dimensi kunci, termasuk di dalamnya adalah tujuan yang jelas, identitas bersama, komitmen bersama, peran yang jelas dari masing-masing profesi, saling ketergantungan, dan integrasi satu sama lain. Kemudian kita masuk pada pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam keperawatan jiwa. Jadi pelayanan dan kolaborasi interdisiplin keperawatan jiwa merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh sekelompok tim kesehatan profesional yang terdiri dari perawat, dokter, tim kesehatan lainnya, maupun pasien dan keluarga pasien sakit jiwa yang mempunyai hubungan yang jelas dengan tujuan menentukan diagnosa, tindakan-tindakan medis, dorongan moral, dan kepedulian khususnya kepada pasien sakit jiwa. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin di rumah sakit terdiri dari anggota tim kesehatan yang meliputi perawat, dokter, ahli gizi, laboratorium, radiologi, IPS, dan administrasi yang akan berfokus kepada pasien yang secara integral pasien adalah anggota tim yang penting. Dan perawat akan berkolaborasi untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien sebagai tujuannya untuk menyembuhkan sakit yang diderita oleh pasien. Tim keperawatan akan sukses jika seluruh anggotanya menjadi perawat yang baik, yang dapat bekerja sesuai dengan harapan dan kebutuhan pasien, standar praktek, standar kerja. Proses dari kolaborasi terdiri dari kontrol kekuasaan, lingkungan praktik, kepentingan bersama, dan tujuan bersama. Jadi, kontrol kekuasaan ini merupakan proses kolaborasi yang bertujuan untuk menghargai dan bekerja sama tanpa adanya bawaan atau perbedaan dalam bekerja. Lingkungan praktik merupakan tempat di mana proses kolaborasi itu terjadi. Sebagai contohnya, di dalam komunitas, keluarga, maupun institusi pelayanan lainnya. Kepentingan bersama, yang dimana bekerja sama untuk melakukan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tujuan bersama untuk mencegah atau menyembuhkan penyakit pada pasien. Selanjutnya, kolaborasi interprofesional. Kolaborasi interprofesional adalah keterlibatan kolektif dari berbagai penyedia layanan kesehatan profesional yang bekerja dengan pasien, pengasuh, maupun komunitas untuk mempertimbangkan dan mengkomunikasikan perspektif unik satu sama lain dalam memberikan layanan dengan kualitas terbaik. Salah satu contohnya, kolaborasi interprofesional diilustrasikan oleh pertemuan bersama antara Virgin Board dan Board of Medici pada tahun 1970-an.
Kolaborasi interprofesional itu merupakan juga transisi ke praktek, di mana sosialisasi mahasiswa keperawatan penting untuk mempersiapkan lulusan untuk berinteraksi dengan berbagai individu profesional dan non-profesional dalam peraturan perawatan kesehatan. American Association of Critical Care Nurse atau disingkat dengan ICCN bersama dengan 5 organisasi lain mendirikan interprofesional edukasi kolaboratif yang berkomitmen untuk memajukan pengalaman belajar antara profesional dan mempromosikan perawatan berbasis tim. Misi dari Interprofessional Education Kolaboratif adalah untuk memastikan para profesional kesehatan saat ini dan yang baru lahir dalam kompetensi untuk praktik yang berorientasi pada komunitas dan populasi akan berpusat pada pasien, kolaboratif, dan interprofesional. Area sasaran yang direkomendasikan untuk praktik yang lebih besar termasuk yang pertama, menghilangkan hambatan untuk berlatih dan peduli. Yang kedua, mengubah pendidikan. Yang ketiga, berkolaborasi dan memimpin. Yang keempat, mempromosikan keragaman. Yang kelima, meningkatkan data. Kemudian, kolaborasi interprofesional ke transformasi pendidikan, yang itu mendorong pembelajaran seumur hidup dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi, di mana merupakan rekomendasi penting untuk masa depan pelayanan keperawatan. Ada program residensi perawat yang dirancang untuk membangun pendidikan sarjana muda, di mana tujuan umum program residensi yaitu kurangi kesalahan pengobatan, kedua, minimalkan turnover dan kelelahan akibat stres, yang ketiga, kemudahan penyesuaian ke dalam praktik klinis, yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja, yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri perawat. Elemen kunci kolaborasi dalam interdisiplin tim terdiri dari 6 bagian, yaitu pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian profesional untuk pasien sakit jiwa. Yang kedua, produktivitas maksimal serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, peningkatan profesionalisme dan kepuasan kerja serta loyalitas. Yang keempat, meningkatkan koefisiensitas dan profesional. Yang kelima, kejelasan peran dan berinteraksi antara profesional. Dan keenam, menumbuhkan komunikasi, menghargai argumen, dan memahami orang lain. Hambatan kolaborasi dalam interdisiplin pelayanan kesehatan jiwa meliputi 5 bagian, yaitu pertama, ketidaksesuaian pendidikan dan latihan anggota tim. Kedua, struktur organisasi yang profesional. Ketiga, konflik peran dan tujuan. Yang keempat, kompetisi interprofesional. Dan yang kelima, status dan kekuasaan serta individu itu sendiri. Kesimpulan, untuk mencapai pelayanan yang efektif, maka perawat, dokter, dan tim kesehatan harus berkolaborasi satu dengan yang lain. Kolaborasi yang efektif antara anggota tim kesehatan memfasilitasi terselenggaranya pelayanan pasien yang berkualitas. Demikian penjelasan saya terkait dengan pelayanan dan kolaborasi interdisiplin kesehatan dan keperawatan.